Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6176. Sembari mengatakan itu, ia dengan cepat mengingatkan, Presiden Wilson, Anda sekarang adalah Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi dan kandidat populer untuk presiden berikutnya. Jika terungkap bahwa Anda terlibat dalam hal ini, Anda tidak bisa terus menyembunyikan hal semacam ini. Hal itu pasti akan berdampak pada reputasi Anda. Jacob berkata tanpa berpikir, lakukan saja dan jangan libatkan aku, kan? Ini milikmu. Aku menjualnya padamu, selesaikan saja masalah ini dengan saudaramu. Dan aku akan memberimu 1 juta setelah selesai. Irvin menyeka keringatnya dan berkata, Presiden Wilson, sulit bagi saya untuk menyampaikan hal seperti yang Anda bicarakan. Jika Tuan Orville mengetahuinya, dia mungkin akan menyalahkan saya. Jacob berkata dengan marah, ada apa dengan Tuan Orville? Bukankah Tuan Orville bersikap sopan kepada saya ketika bertemu dengan menantu saya? Lagi pula aku tidak peduli soal ini. Asalkan kau tidak membantuku mendapatkan kembali patung Buddha perunggu itu. Aku akan mencari menantuku yang baik dan memintanya untuk pergi menemui Guru Wu untuk meminta penjelasan. Irvin terkejut dan berkata dengan cepat, Oh, Presiden Wilson, inilah masalahnya. Tidak perlu melibatkan Tuan Wade dalam hal semacam ini. Tuan Wade adalah orang yang jujur. Dia mendapati bahwa kita menipu orang dengan menjual barang palsu. Dan dia mungkin memiliki pendapat yang menentang kita berdua. Yakub bertanya kepadanya, siapa yang menjualnya? Apakah itu barang palsu? Biar kutanyakan kepadamu, siapa yang menjual barang palsu itu? Jika barang itu bernilai 20 juta, tetapi dijual seharga 300.000. Apakah itu barang palsu? Irvin berkata sambil berteriak, Presiden Wilson, jangan khawatir tentang berapa nilai benda itu. Memang seperti itulah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak pandai belajar, dan kita menjual barang-barang bagus sebagai barang palsu, sebuah penghinaan bagi kita. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kita ingin menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Itulah intinya. Yakub berkata tanpa malu-malu, jangan beritahu aku apakah kamu memiliki barang-barang ini atau tidak, dan aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu. Aku hanya ingin kau memberikan benda itu padaku dan meminta 300.000 yuan. Aku akan segera memasukkannya ke dalam kartu ucapanmu, dan aku tidak akan mempedulikan hal lain. Jika kau tidak menyelesaikannya untukku, aku akan menemui menantuku. Di depan menantuku, jika aku mengakui bahwa aku memiliki niat buruk, aku akan menyingkirkan benda ini juga. Lagi pula, bahkan jika menantu saya mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apapun kepada saya. Irvin benar-benar menangis dan berkata sambil terisak-isak, Presiden Wilson, Tuan Wei tidak akan melakukan apapun kepada Anda, tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa. Siapa saya hari ini adalah berkat Guru Wei. Nah, jika Tuan Wei tahu bahwa aku melakukan hal-hal memalukan ini denganmu, aku akan tamat. Yakub bertanya dengan marah, siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Bukankah kamu yang mencetuskan ide memalukan ini? Jika kau tidak datang ke sini untuk menghadapiku, bagaimana aku bisa tahu bahwa Liang Yun telah kembali? Jika kau tidak memberiku ide buruk ini, bagaimana mungkin aku kehilangan 20 juta? Irvin merasa tersinggung. Dia berkata tanpa henti. Ide buruk itu memang milikku, tapi kau tidak kehilangan apapun. Anda mengeluarkan 98.000 yuan untuk mendapatkan kembali 300.000 yuan, dan laba bersih Anda adalah 200.000 yuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda kehilangan 20 juta? Dan kau bilang kau rugi dalam penjualan itu, tapi seandainya aku tidak punya ide buruk ini, kamu sama sekali tidak akan mengerti. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu kehilangan 20 juta? Jacob tahu bahwa dia bersikap tidak rasional, tetapi saat ini dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menunjukkan rasa malu dan berkata langsung, Irvin, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Mau kau bilang aku masuk akal atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah kau harus mengembalikan barang itu kepadaku. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, aku tetap akan memintanya. Jika kau tidak bisa mendapatkannya kembali, jangan salahkan aku karena telah memunggungiku. Pada saat itu, pramugari menghampiri Yakub dan berkata, Pak, kami akan melakukan inspeksi keselamatan kabin sekarang. Mohon hentikan panggilan telepon, matikan ponsel Anda, atau aktifkan mode pesawat. Jacob berkata dengan tidak sabar, Oke. Aku mengerti, ini akan segera berakhir. Setelah mengatakan itu,
dia dengan cepat berkata kepada Arvin. Arvin, aku akan mendarat di Dubai sekitar 9 jam lagi. Sebaiknya kau kembalikan barang-barangku dalam waktu 9 jam. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak baik. Arvin putus asa. Dia tidak akan pernah berani pergi ke Liang Yun untuk membuat masalah. Bukan karena dia takut pada Liang Yun, tetapi dampak dari insiden ini sudah sangat besar. Begitu dia benar-benar tampil ke depan, dia akan benar-benar menjadi terkenal karena hal yang buruk. Jadi, harapan terbesarnya sekarang adalah agar Jacob bisa menerima semua ini dengan tenang dan berhenti berusaha mengambil kembali barang-barang dari Liang Yun. Namun, melihat Yakub sama sekali tidak melepaskannya, ia hanya bisa terisak dan memohon. Presiden Wilson, Anda tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika Anda berpikir saya tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu Anda menghasilkan uang kali ini, bahkan jika Anda berpikir saya telah membayarnya sendiri sebelumnya. Kamu tidak bisa memaksa saya untuk menerima barang palsu yang kamu beli seharga setengah juta yuan. Jacob mengangkat alisnya, apa maksudmu? Padahal kau sudah menerima hal itu dariku sebelumnya. Bukankah kamu bilang aku mengalami kebocoran besar? Arvin menangis dan berkata, apa yang Anda cari? Presiden Wilson, saya dapat mengatakan dari lubuk hati saya yang terdalam bahwa Anda bukanlah orang yang bermain-main dengan barang antik. Semua yang kamu beli sebelumnya adalah barang palsu. Itu sampah. Aku ingin membalas budi demi Tuan Wade, jadi aku menghabiskan setengah juta untuk membeli produk palsu darimu. Produk itu masih dipajang di rumahku. Kalau kau tak percaya, akan kutunjukkan padamu saat kau kembali. Lihat, lihat, bukankah ini yang kau jual padaku? Wajah Yakub memerah dan pucat, dan dia berkata dengan malu dan kesal. Kau mengatakannya jika itu benar, dan kau mengatakannya jika itu salah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Benarkah? Dan jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tetap berpendapat bahwa kau harus mengambil kembali barang-barang itu sebelum aku mendarat. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Dengan marah, dia mengaktifkan mode pesawat di ponselnya. Elaine yang duduk di samping bertanya dengan penasaran, apa yang Arvin katakan? Jacob berkata dengan marah, dia tidak mau melakukannya. Lagi pula aku tidak peduli soal itu. Aku memberitahunya apa yang harus kukatakan. Mari kita mendarat di Dubai jika dia masih belum mendapatkan barang itu kembali. Aku akan langsung menelepon menantuku yang baik itu dan memintanya untuk membantu. Elaine mengangguk berat, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan barang itu kembali. Harganya 20 juta. Pada saat itu, Arvin, yang baru saja menutup telepon dengan Jacob, merasa seolah langit akan runtuh. Jauh di lubuk hatinya saat ini, ia sangat menyesal karena seharusnya ia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Jacob. Meskipun Arvin sudah lama mengetahui bahwa kemampuan Jacob tergolong rata-rata. Kemampuannya terbatas, dan dia senang pamer. Namun, mengingat dia adalah ayah mertua Charlie, Arvin sangat ingin mengambil hati pria itu. Sekarang tampaknya tidak ada seorang pun yang perlu menjilat Jacob. Awalnya dia berpikir bahwa jika orang normal melihat seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya dan mendekat untuk menyenangkannya. Sekalipun dia tidak memberi makan anak yang gagap itu, setidaknya dia akan mengelus kepalanya 2 kali untuk menghiburnya. Sekalipun dia tidak menyentuh kepala anjing itu untuk menghiburnya, dia tidak akan mengambil makanan dari mulut anjing itu. Setelah mengambilnya, tendang dia 2 kali, kan? Namun ia tak pernah menyangka bahwa Yakub bisa melakukan hal yang begitu tak tahu malu, tak berhati nurani, dan tak masuk akal. Sekarang, meskipun ia sangat menyesalinya, ia juga tahu bahwa ia tidak menyesal telah meminum obat itu. Yang terpenting saat ini adalah memberikan solusi yang memuaskan bagi Jacob sebelum dia mendarat. Karena putus asa, ia hanya bisa memperlakukan kuda yang sudah mati itu seperti dokter yang masih hidup dan segera memanggil adik laki-lakinya. Bab 6177. Melalui telepon, dia berkata kepada pihak lain, carilah seseorang yang lebih tua dan tampak lebih galak untuk berpura-pura menjadi saudaramu. Dia harus pergi ke Liang Yun dan mengatakan bahwa kamu mencuri barang-barang itu dan menyuruhnya mengembalikannya. Kalau tidak, dia akan menelepon polisi. Jika polisi masih tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan mengajukan gugatan dan membiarkan polisi menanggung konsekuensinya. Jangan berani membantah, cepatlah. Toko Peter sudah sangat ramai saat itu. Di antara mereka, banyak yang merupakan rekan kerja yang datang untuk menjilatnya setelah mengetahui bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja,
Ada juga banyak kolektor yang mendengar berita tersebut dan membawa koleksi mereka kepadanya untuk membayar jasa penilaian. Begitu pria itu masuk melalui pintu, dia berteriak dengan marah. "Di mana bosnya? Keluar sini." Peter menatap orang lain itu dan bertanya, "Saya bosnya? Ada apa denganmu?" Pria itu menggertakkan giginya dan mengumpat, "Bukankah saudaraku menjual sesuatu kepadamu yang ditinggalkan ayahku untukku? Biar kukatakan, dia mencurinya dari barang-barang milik ayahku. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku akan menelepon polisi dan menangkapmu." Peter tersenyum, "Jika saudaramu benar-benar mencurinya, kalau begitu, sebaiknya kau panggil polisi untuk menangkap saudaramu. Apa yang kau lakukan di sini bersamaku? Omong kosong." Pria itu mengumpat, "Bukankah kamu yang mengambil benda itu? Kamu yang mengambilnya. Tahukah kamu bahwa menerima barang curian dianggap sebagai kejahatan?" Peter berkata sambil tersenyum, "Maaf, bukan Anda yang berhak memutuskan apakah barang curian itu barang curian atau bukan. Saya butuh agensi untuk menentukannya. Kalau tidak, jika ada yang menjual sesuatu kepada saya, lalu seseorang mengatakan itu barang curian dan ingin saya mengembalikannya, lalu, apakah saya masih ingin menjalankan bisnis ini?" Pria itu merasa bersalah, tetapi ia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku peringatkan kamu jangan main-main kata-kata denganku di sini. Barang itu milikku, dan saudaraku tidak tahu nilai sebenarnya saat dia menjualnya. Kau mengambil sesuatu yang sangat mahal darinya dengan harga yang sangat murah. Ini diduga penipuan. Terlebih lagi, hal ini berasal dari sumber yang tidak baik. Kamu harus mengembalikannya kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu membuka toko ini." Semua orang di toko itu menatap Peter. Mereka tidak mengetahui rahasia di balik masalah tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mereka semua merasa bahwa alasan mengapa Peter mengambil kebocoran besar itu dengan harga murah pasti karena dia melihat bahwa barang itu sangat bagus. Namun, dia menyembunyikannya tanpa mengatakannya secara gamblang. Meskipun tidak ada yang salah dengan hal ini, namun hal itu agak jahat. Ini cuma lelucon. Peter tersenyum tenang. Di siang bolong, tempat ini terlihat terang dan jelas. Anda mengatakan bahwa jika saya tidak bisa membuka toko, saya tidak akan bisa membukanya? Lagi pula, ketika saudaramu menjual barang kepadaku, aku sudah memberitahunya hal ini dengan jelas. Benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Dan saya sudah mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa nilainya bisa mencapai puluhan juta, tetapi dia tidak mendengarkan. Aku bahkan sudah bilang padanya kalau dia tidak terburu-buru, dia bisa menitipkannya kepada saya. Saya hanya akan mengenakan biaya agensi 10%, tetapi dia tetap tidak mendengarkan. Akhirnya, saya mundur selangkah dan mengusulkan agar saya membayar 50% saham. Dan dia menyimpan 50%, dan setiap orang akan mendapatkan setengah dari keuntungan setelah barang terjual. Dia tetap tidak mau mendengarkan, padahal biayanya hanya 300.000 yuan. Dan barang-barang tersebut telah dibayar lunas. Saya punya rekaman video pengawasan di sini, bagaimana bisa dicurigai sebagai penipuan? Saat ia mengatakan ini, Peter melihatnya. Dengan begitu banyak orang yang hadir, ia berkata, "Karena mereka semua ada di sini, saya akan meminta semua orang untuk membantu saya menjadi saksi. Sekarang saya akan merilis videonya agar semua orang bisa melihatnya. Dan mintalah setiap orang untuk menilai apakah akulah yang menipu adik laki-lakinya yang disebut-sebut itu." Ketika pria jahat itu mendengar ini, dia mau tak mau merasa sedikit gugup. Namun, dia tidak berani mundur saat ini, jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu melihat ini. Jika kau mengambilnya, kembalikan padaku. Aku akan mengembalikan 300.000 itu." Liang Yun berkata dengan tenang, "Jika kau tidak melihatnya, aku akan menunjukkannya kepada semua orang. Jika kau terus macam-macam, aku juga bisa berkelahi denganmu. Hubungi polisi dan tunjukkan video itu kepada polisi." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan ponselnya, membuka video yang telah ia simpan sejak lama. Lalu mengklik untuk memutarnya di depan semua orang. Seluruh proses transaksi tadi malam dipaparkan di hadapan semua orang secara detail, bingkai demi bingkai. Sebenarnya, semua orang mengira bahwa Peter pasti telah melakukan sesuatu yang tidak jujur untuk menerima barang semahal itu seharga 300.000 yuan. Dia jelas-jelas berpura-pura bahwa hal yang baik itu adalah hal biasa untuk menurunkan harga. Dan akhirnya menipu orang lain agar memperbaiki kebocoran besar tersebut.
Namun ketika semua orang menonton video itu, semua orang terkejut dan terdiam. Karena Peter dalam video tersebut tidak menyembunyikan apapun dari orang yang menjual patung Buddha perunggu itu. Dia segera memberitahukan semua informasi kepada orang lain, termasuk usia sebenarnya, nilai sebenarnya dari barang tersebut, dan informasi transaksi lelang sebelumnya untuk barang serupa. Dia mengatakan semuanya dengan jelas. Perilaku tanpa menyembunyikan apapun seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di industri barang antik. Yang lebih mengagumkan lagi adalah, bahkan setelah pihak lain mengetahui semua informasi tersebut, dia masih bersedia menjual barang itu kepada Peter seharga 300.000 yuan. Namun Peter tetap membujuk pihak lain, berharap pihak lain dapat mempertahankan lebih banyak keuntungan. Namun, meskipun Petrus telah mencurahkan isi hati dan jiwanya, pihak lainnya bertekad untuk menjualnya, dan dia juga mengatakan bahwa harganya akan mencapai 300.000. Oleh karena itu, setelah melihat ini, semua orang tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan Liang Yun selama seluruh proses akuisisi. Namun, ada masalah yang jelas terkait hal ini. Dari video tersebut terlihat bahwa orang yang menjual barang itu dengan jelas menyatakan bahwa barang tersebut dicuri dari ayahnya. Dengan kata lain, hal ini memang datang dari arah yang salah. Orang yang datang meminta-minta, seperti orang yang datang berjualan tadi malam, semuanya membawa kamera tersembunyi. Arvin, yang sedang menonton siaran langsung dengan tenang. Ia juga secara akurat memahami celah fatal ini dan mengirimkan pesan kepada orang tersebut. Pria itu awalnya masih sedikit bingung, tetapi setelah melihat pesan dari Arvin, dia langsung merasa percaya diri dan bertanya kepada Peter dengan dingin. Sekarang kau mengakui bahwa saudaraku mencuri barang itu? Karena itu dicuri, maka harus dikembalikan dengan cara yang sama. Sebaiknya Anda segera menghubungi pembeli dan memintanya untuk segera mengirimkan barang tersebut kembali kepada saya. Jika tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Peter tidak terburu-buru mengenai hal ini, tersenyum tipis, dan berkata, seperti yang dikatakan oleh penjualnya, barang ini memang dicuri olehnya. Dan itu dicuri dari ayahnya yang baru saja meninggal karena sakit. Pria itu langsung berkata, ayah saya sudah membuat surat wasiat sebelum meninggal. Dan semua barang yang dicuri adalah milik saya, jadi wajar jika saya meminta Anda untuk mengembalikannya. Peter menatap pihak lain dan berkata sambil tersenyum. Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa barang itu diwariskan kepadamu oleh ayahmu. Kalau begitu, kamu harus terlebih dahulu menunjukkan surat wasiat ayahmu, dan surat wasiat itu harus sah secara hukum. Anda harus membuktikan bahwa surat wasiat tersebut sah secara hukum. Anda harus meminta kantor notaris untuk datang. Sebaiknya surat wasiat itu sendiri telah dilegalisir oleh notaris, jika tidak, berarti Anda tidak memiliki bukti. Jika kamu tidak punya bukti, maka barang ini bukan milikmu, melainkan milik ayahmu. Karena ayahmu telah meninggal dunia dan kamu tidak dapat menunjukkan surat wasiat yang mengikat secara hukum. Kamu dan saudaramu masing-masing mendapat setengah hak waris. Jika kamu memiliki saudara laki-laki dan perempuan lainnya atau ibumu masih hidup, maka hak waris Anda akan semakin berkurang. Karena saudaramu juga memiliki hak waris, tidak ada masalah baginya untuk menjual barang ini kepadaku. Jika Anda merasa ada masalah, Anda bisa menuntutnya di pengadilan. Dan pengadilan akan menangani kerugian Anda dan akan memintanya untuk mendapatkannya kembali. Bab 6178. Pada saat itu, Peter berkata dengan tenang, jadi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke pengadilan untuk menuntut saudaramu dan menangani kewajiban yang ditinggalkan ayahmu kepadamu secara pribadi. Alih-alih datang untuk meminta sesuatu dariku. Pria itu terdiam beberapa saat, dan Irvin juga sedikit terkejut. Dan tidak dapat menemukan bantahan yang sesuai untuk beberapa waktu. Melihat pihak lain ragu-ragu untuk berbicara, dan terus menatap ponselnya. Liang Yun tahu bahwa pihak lain pasti masih menunggu dalang di balik layar untuk memberikan ide kepadanya. Lalu, dia bertanya sambil bercanda, permisi, apakah Anda tidak mengerti? Apakah kamu ingin aku menjelaskannya lagi? Saat itu, Irvin sedang menjambar rambutnya dengan kedua tangan. Dan rasa sakit yang hebat itu membuat pikirannya jernih. Jumlahnya sangat banyak, jadi dia langsung membuat rencana untuk mengirim pesan tersebut kepada orang itu. Setelah melihatnya, pria itu mengangkat kepalanya, mengumpulkan kembali semangat juangnya, menggertakkan giginya, dan berkata, kamu telah memperkaya diri secara tidak adil. Jika kamu tidak mengembalikan barang-barang itu, aku akan menghubungi polisi terlebih dahulu dan meminta polisi untuk datang. Kedua,
Saya akan melaporkannya ke Departemen Industri dan Perdagangan. Aku juga akan pergi ke pengadilan untuk menuntutmu. Liang Yun mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi tajam, nada bicaranya menjadi agresif, dan dia berkata dengan dingin. Tidak masalah, bagaimana kalau kita panggil polisi sekarang? Saya menduga Anda bukan saudara laki-lakinya karena saya punya video di sini dan penampilan orang tersebut telah difoto. Kami akan memanggilnya untuk memverifikasi identitas kalian dan melihat apakah kalian berdua bersaudara. Untuk mundur selangkah, jika kalian berdua memang bersaudara, maka kalian harus melihat apakah ayah kalian benar-benar baru saja meninggal dunia. Jika ayahmu masih hidup, maka itu membuktikan bahwa kalian berdua berbohong. Jika ayahmu sudah meninggal cukup lama, itu juga membuktikan bahwa kalian berdua berbohong. Ambil langkah mundur. Jika ayahmu baru saja meninggal dunia, lalu Anda perlu memeriksa lebih lanjut apakah ayah Anda memiliki koleksi ini semasa hidupnya. Kita butuh bukti langsung. Teknologi modern sangat maju sehingga anak berusia 3 tahun dapat mengambil foto dengan ponsel pintar. Dan ayahmu telah menyimpan koleksi ini selama beberapa dekade, jadi setidaknya kamu harus memiliki beberapa foto ayahmu dengan produk ini di rumah, kan? Meskipun tidak ada foto, Anda tetap harus memberikan bukti video bahwa koleksi ini pernah muncul di rumah Anda, kan? Jika Anda tidak dapat memberikan bukti video apapun untuk membuktikan bahwa hal ini muncul bersama ayah Anda, atau bahwa hal ini telah muncul di keluarga Anda, yang juga membuktikan bahwa Anda berbohong. Pada titik ini, nada suara Peter sedikit meninggi, dan dia berkata dengan dingin disertai sedikit teguran. Jika Anda memang berbohong, maka saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda sebenarnya tidak pernah berada di sini dengan motif awal untuk menipu saya. Karena saat saya menerima barang ini, sudah ada lapisan kesedihan buatan di dalamnya. Siapa yang biasanya akan membalikan tanda-tanda kerusakan pada barang antik dinasti Song Utara agar terlihat seperti barang dari dinasti Ming? Ada alasan untuk menduga bahwa Anda pasti berpikir bahwa hal ini bukanlah hal yang baik, dan Anda hanya ingin menipu saya hingga ratusan ribu yuan. Tapi kau tidak menyangka bahwa kau salah soal ini. Jika Anda memperhatikan, saya mungkin juga meminta media TV untuk turun tangan, dan mari kita telusuri apa yang terjadi di balik insiden ini. Siapa yang punya motif tersembunyi? Siapakah dia? Yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Pada akhirnya kita harus mencari tahu siapa pemilik benda ini. Periksa apakah pihak lain adalah geng kriminal dengan pengalaman luas dalam penipuan. Liang Yun berkata demikian. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pria itu langsung pucat pasi karena takut. Berkeringat deras, dan gemetar seluruh tubuh. Dan Ervin, yang diam-diam memantau semuanya, sangat ketakutan. Dia tidak menyangka pemikiran logis Liang Yun begitu teliti. Dan dia segera mulai menganalisis penyebab utama dari keseluruhan masalah tersebut. Jika kamu ingin membuktikan bahwa barang ini benar-benar dicuri, orang yang datang untuk mengambilnya hari ini pastilah adik laki-lakinya. Dan orang yang datang sekarang tidak memiliki hubungan darah dengan adik laki-laki itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa adik laki-laki ini sebenarnya tidak memiliki saudara tiri sama sekali. Dia hanya memiliki 2 kakak perempuan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ayah dari adik laki-laki ini masih hidup. Jadi, begitu masalah ini dilaporkan ke polisi dan polisi terlibat, polisi dapat mengetahui siapa adik laki-lakinya hanya dengan memberikan informasi registrasi rumah tangga adik laki-lakinya. Semua yang dia katakan saat berjualan tadi malam adalah bohong. Tentu saja, dia masih punya cara untuk menyelamatkan keadaan, yaitu dengan membiarkan adik laki-lakinya langsung mengakui bahwa dia mencuri barang itu dari rumah orang asing. Kemudian, carilah seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan adik laki-laki tersebut untuk berpura-pura menjadi pemiliknya. Namun, dalam kasus ini, adik laki-laki ini sudah tamat, karena dia melakukan kejahatan pencurian, dan jumlah uang yang terlibat sangat besar. Terlebih lagi, meskipun demikian, dia mungkin tidak dapat memperoleh barang itu kembali. Karena siapapun yang Anda temukan untuk berpura-pura menjadi pemilik patung Buddha perunggu itu. Seperti yang baru saja dikatakan Liang Yun, setidaknya kamu harus bisa memberikan beberapa data gambar untuk membuktikan bahwa benda ini memang miliknya. Siapapun yang memberitahu polisi bahwa dia kehilangan barang ini harus menunjukkan foto dan video untuk menjelaskan semuanya. Ini seperti Anda pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa anak Anda hilang. Dan katakanlah anak Zhang San adalah anakmu, tetapi kamu bahkan tidak bisa menunjukkan foto dirimu bersama anak itu. Bagaimana hal ini dapat dibenarkan? Jika kekacauan ini berlanjut dan polisi benar-benar terlibat, bukan hanya keadaan tidak akan kembali seperti semula. Namun, adik laki-lakinya juga harus diselidiki. Entah karena pencurian atau penipuan,
bagaimanapun juga, dia akan masuk penjara. Bagaimana mungkin adik laki-laki itu mau? Selain itu, meskipun adik laki-laki itu dikatakan berada di bawah kendalinya, pada akhirnya dia adalah orang kepercayaan Orvel. Jika dia ingin memenjarakan orang-orang Orvel, belum lagi apakah adik laki-laki itu setuju atau tidak. Saudara-saudara lainnya dan Orvel sendiri tidak punya pilihan. Bagaimana mungkin kau setuju? Setelah memikirkan hal ini, dia akhirnya menyadari bahwa kemampuan Liang Yun untuk mengendalikan situasi jauh lebih hebat dari yang dia kira. Barulah saat itu ia menyadari bahwa segala sesuatunya telah berkembang sesuai dengan irama Liang Yun sejak adik laki-lakinya masuk ke toko dengan patung Buddha perunggu itu. Peter adalah ahli strategi dan perencanaan, dan Irvin, yang mengandalkan kecerdasan dan bantuan orang-orang mulia untuk mencapai puncak, bukanlah tandingan baginya. Jadi Peter menggunakan triknya, yang baginya merupakan serangan pengurangan dimensi. Menyadari bahwa ia telah menyinggung seorang majikan, Irvin segera memutuskan bahwa ia tidak akan pernah lagi terlibat dengan Peter dalam masalah ini. Jadi, dia segera mengirim pesan kepada adik laki-lakinya. Ketika anak laki-laki itu menerima pesan tersebut, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Namun, setelah ragu-ragu berulang kali, ia mengertakkan giginya dan berkata kepada Petrus, "Lupakan saja. Aku tidak menginginkan barang-barang itu. Kali ini aku akan memberimu keuntungan." Setelah itu, dia tidak menunggu Peter berbicara. Dia berbalik dan berlari keluar, menghilang dengan cepat. Bab 6179. Sekarang Irvin telah sepenuhnya menyerah dalam hatinya. Dia tahu bahwa pangkatnya tidak sebanding dengan Peter. Dan jika dia terus berdebat dengannya mengenai masalah ini, dia mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Jadi sekarang dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, satu-satunya titik terobosan adalah Jacob. Sekarang dia hanya bisa memikirkan cara agar Jacob menerima kenyataan ini. Dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu Jacob mendarat di Dubai. Lalu panggil dia untuk memohon belas kasihan. Jika rencana itu tidak berhasil, dia akan memberikan semua uang tunai yang dimilikinya kepada pria itu. Sebuah pelajaran yang harus selalu ia ingat. Pada saat itu, kisah Peter kembali menyebar di jalan barang antik. Awalnya, banyak orang mengira bahwa Peter pasti menyembunyikan sesuatu dari blogger aslinya ketika ia menerima patung Buddha perunggu dinasti Song Utara. Namun, begitu video tersebut dirilis, semua orang melihat kepribadiannya yang luar biasa dan etika bisnisnya. Berdasarkan penampilannya di video tersebut, jika Anda melihat keseluruhan jalan barang antik itu, Anda pasti tidak akan bisa menemukan orang lain. Peter mengajukan beberapa tawaran berbeda kepada pihak lain secara berturut-turut. Pada proyek yang menghasilkan keuntungan terbesar, dia hanya bersedia mengambil 10% dari keuntungan tersebut. Soal etika bisnis dan manajemen jujur seperti ini, tak ada seorang pun di negara ini yang bisa menandinginya. Tidak ada masalah dalam menjadi teladan moral di tengah intrik dan penipuan dalam industri barang antik. Akibatnya, semua rumor tentang Peter di industri barang antik berubah menjadi komentar yang sepenuhnya positif. Untuk beberapa waktu, rekan-rekannya, para kolektor, dan penjual yang tertarik menjual barang antik semuanya setuju dengannya. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang sepenuhnya membantu Peter mendapatkan reputasi. Jadi, mulai sore hari, ada aliran pelanggan tanpa henti yang datang ke tokonya untuk menilai barang-barang berharga. Ini juga merupakan penilaian harta karun berbayar. Tentu saja, semua orang lebih bersedia mencari penilai dengan tingkat profesionalisme yang sangat baik dan standar etika yang cukup tinggi. Lagi pula, bukan hal yang aneh di industri barang antik untuk mendengar tentang penilai yang menipu dan memperdaya orang. Selalu ada saja orang-orang licik dengan keahlian profesional yang luar biasa yang, ketika melihat barang-barang bagus milik pelanggan, sengaja menyembunyikan fakta dan membicarakan koleksi tersebut dengan cara yang buruk. Memanfaatkan semua kata-kata mereka. Pelanggan PUA, mencuci otak pelanggan, dan akhirnya membeli barang-barang pelanggan yang memiliki potensi nilai tinggi dengan harga sangat rendah, menghasilkan keuntungan besar. Sebagai perbandingan, Peter memiliki keunggulan absolut. Dan tepat ketika dia menjadi terkenal di jalan barang antik, ketenaran orang lain juga meningkat. Orang ini adalah manajer toko barang antik saat ini, manajer Chen. Namun, reputasi manajer Chen yang melambung tinggi justru sebaliknya, yaitu negatif. Sekarang dia telah menjadi bahan olok-olok terbesar di seluruh kalangan barang antik. Dia menolak patung Buddha perunggu dari dinasti Song Utara. Dia tidak hanya gagal melihat usia dan nilai sebenarnya. Namun,
Ia juga salah mengira itu sebagai tiruan modern dari dinasti Ming. Dia berbicara dengan fasih di depan kamera dan bertingkah sok pintar. Dia tidak mengatakan apapun dengan benar. Sungguh memalukan bagi seorang importir paralel seperti dia untuk menjadi manajer toko terbesar di jalan barang antik tersebut. Jadi sekarang, setelah melihat video yang diunggah online kemarin, ini hanyalah eksekusi publik terhadap manajer Chen. Dan sekarang, komentar-komentar di bawah video itu mulai berbalik 180 derajat. Awalnya, semua orang memuji manajer Chen atas ketajaman matanya dan mengkritik Liang Yun karena telah tertipu. Namun sekarang, semua orang telah menelusuri video ini hingga tuntas dan mengejek manajer Chen. Sebuah komentar yang diposting di pagi hari dengan cepat menjadi komentar yang paling banyak disukai. Komentar tersebut berbunyi, Liang Yun telah menjual patung Buddha perunggu dalam video tersebut dan menjualnya dengan harga total 20 juta. Melihat video ini sekarang, manajer Chen ini benar-benar menjadi bahan lelucon terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dia menganggap hal-hal dari dinasti Song Utara sebagai tiruan modern. Namun, dia berbicara dengan masuk akal dan logis, dan membuat 20 juta orang menjauh karena sikapnya yang keras. Manajer ini mungkin akan membuatku tertawa selama setahun. Banyak orang menanggapi unggahan tersebut, hampir semuanya tanpa ampun mengejek manajer Chen. Beberapa orang berkata, terakhir kali saya menonton video, saya tertawa terbahak-bahak sampai perut saya sakit. Dan dialah pria kecil dengan pinggang ramping dan seekor kuda. Yang lain berkata, manajer Chen ini hampir bisa melakukan debutnya. Dan mulai sekarang dia akan menjadi pelawak di industri barang antik kota ini. Seseorang berkata, manajer Chen ini benar-benar luar biasa. Kemampuan profesionalnya sangat buruk, dan dia masih berani-beraninya menjadi manajer umum toko barang antik. Apakah toko barang antik itu tidak bisa menemukan siapapun? Jika tidak, izinkan saya menjadi manajer umum. Bab 6180. Sebagian orang menyesalkan, jika saya adalah manajer Chen itu, saya mungkin lebih baik mencari sepotong tahu dan membunuhnya. Bagaimana saya bisa berani bergabung dengan komunitas barang antik di masa depan? Saat itu, manajer Chen, yang menyadari dirinya malu, bersembunyi di kantor manajer toko barang antik dan menolak untuk bertemu pengunjung. Dia mondar-mandir di kantor dengan gelisah, dan sol sepatunya sudah aus. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia merasa tidak hanya malu tetapi juga sangat cemas dan marah. Tentu saja, dia merasa malu. Sekarang, dia merasa lebih malu daripada jongkok di jalan dan buang air besar di siang bolong. Adapun kecemasan itu karena kekhawatiran tentang masa depannya. Jika Warnia mengetahui hal ini, pekerjaannya pasti akan hilang. Adapun kemarahan itu, tentu saja karena Arvin. Dia merasa bahwa semua ini terjadi karena Arvin sehingga dia bisa berada di sini hari ini. Jika Arvin tidak mencetuskan ide buruk ini, bagaimana mungkin dia begitu pasif? Namun, karena Arvin sekarang berkuasa, dia tidak berani mengganggu Arvin. Dia hanya bisa berharap bahwa panasnya masalah ini akan segera berlalu. Pada saat yang sama, ia juga berharap Warnia tidak akan memperhatikan masalah ini. Dengan cara ini, dia bisa menghindari sorotan publik, bahkan dia bisa keluar dan bertemu orang lagi setelah beberapa waktu. Saat itu, Warnia memang tidak lagi memperhatikan berita di jalan barang antik. Namun secara kebetulan, berita itu sampai ke telinga Tuan Song, yang telah beristirahat di rumah dan menulis sepanjang hari. Tuan Song sendiri juga seorang kolektor, tetapi ia lebih menyukai kaligrafi, lukisan, dan porselen, dan kurang memperhatikan barang-barang perunggu. Namun, dia memang memiliki banyak teman di kalangan kolektor barang antik. Jadi, dia mendengar tentang hal ini dari lingkaran kecilnya sendiri setelah makan siang. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa mantan manajer toko barang antik telah kembali dan mengambil 20 juta yuan dalam semalam, dia mulai memperhatikan keseluruhan cerita. Saat melihat video manajer Chen tadi malam, dia tiba-tiba menjadi marah. Menurut pendapat lelaki tua itu, manajer Chen telah benar-benar mempermalukan toko barang antik tersebut. Sekarang semua orang di kota tahu bahwa manajer umum toko barang antik itu adalah orang yang memalukan dan dangkal. Bagaimana toko barang antik bisa terkenal di masa depan? Jadi dia langsung menelepon Warnia. Warnia berada di kantor meninjau laporan kemajuan beberapa proyek besar kelompok tersebut. Dia menerima telepon dari pria tua itu dan bertanya dengan hormat, "Kakek, apakah kakek mencariku?" Tuan Song langsung ke intinya dan bertanya padanya. "Warnia, manajer Chen dari toko barang antik itu, bagaimana kamu akan menghadapinya?" "Manajer Chen?" Warnia teringat video yang dilihatnya di jalan pagi itu dan berkata sambil tersenyum.
Dulu saya berpikir bahwa orang ini mungkin tidak terlalu cakap. Tapi saya secara tidak sengaja melihat sebuah video pagi ini dan merasa bahwa dia mungkin memiliki bakat yang sesungguhnya. Jika Anda memberinya waktu, dia mungkin bisa mengelola toko barang antik dengan baik lagi. Tuan Song bertanya, Anda tidak memperhatikan perkembangan selanjutnya, bukan? Warnia menjawab, saya tidak memperhatikan grup hari ini. Terlalu banyak hal yang harus diurus. Ada apa? Apakah ada perkembangan baru? Tuan Song berkata dengan marah, jangan sebutkan itu, pria itu banyak sekali bicara di video itu. Namun pagi ini, Liang Yun, pria di depan toko barang antik, menjual patung Buddha perunggu di video itu. Seharga 20 juta. Ternyata patung Buddha perunggu itu bukanlah tiruan modern dari dinasti Ming seperti yang dikatakan manajer Chen. Namun, ini merupakan warisan berharga dari dinasti Song Utara. Kali ini toko barang antik kami telah kehilangan reputasinya. Apa? Seru Warnia. Apakah patung Buddha perunggu dalam video itu berasal dari dinasti Song Utara? Ya, kata lelaki tua itu dengan marah. Dia berkata, betapa bodohnya menganggap sesuatu dari dinasti Song Utara sebagai tiruan modern dari dinasti Ming? Intinya adalah dia masih menjabat sebagai manajer umum toko barang antik. Industri barang antik paling menghargai profesionalisme. Toko barang antik kami memungkinkan orang sebaik itu untuk berkembang. Jika seseorang menjadi manajer umum, orang luar pasti berpikir bahwa kualitas toko barang antik itu tidak begitu bagus. SS. Setelah mendengar hal itu, lelaki tua itu menjadi semakin marah dan berkata dengan geram. Intinya adalah video pria yang mengomentari patung Buddha perunggu ini cukup populer di internet. Saya sudah menontonnya. Jumlah like-nya sudah melebihi 10.000. Dan jumlah penontonnya mungkin mencapai puluhan atau jutaan. Kali ini benar-benar memalukan. Warnia juga menyadari keseriusan masalah tersebut dan berkata dengan cepat. Kakek, tolong tunggu sebentar. Saya akan meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk mencari tahu situasinya sekarang. Setelah memverifikasi kebenarannya, mereka akan memproses pemecatan manajer Chen dan tidak akan membiarkannya terus menjalankan bisnis.